Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Oka Omar Rosi dengan NIM 164221105. Saya dari Fakultas Teknologi Maji dan Multidisiplin, Program Studi Teknologi Sains Data. Pada kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu teori normatif media. Kita juga akan bicara soal bagaimana posisi media di Indonesia. Apakah media kita masih menjalankan perannya dalam demokrasi atau tidak? Jadi kalau kamu penasaran, simak terus video ini sampai akhir. Oke, pertama-tama kita mulai dari dasar dulu, yaitu apa sih teori normatif itu? Secara sederhana, teori normatif media adalah panduan atau standar tentang bagaimana media seharusnya berfungsi dalam masyarakat. Teori ini tidak hanya bicara tentang apa yang media lakukan, tapi lebih kepada apa yang seharusnya dilakukan oleh media. Dan teori normatif ini dibagi menjadi beberapa tipe. Untuk yang pertama, ada teori otoriter, di mana media dikontrol oleh pemerintah dan fungsinya adalah mendukung kekuasaan pemerintah. Lalu yang kedua, ada teori libertarian, di mana media bebas dari kontrol pemerintah dan memiliki kebebasan penuh untuk memberitakan apapun. Selanjutnya, ada teori tanggung jawab sosial, di mana media harus bebas tapi dengan tanggung jawab sosial. Artinya media harus menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Lalu selanjutnya ada teori Soviet, di mana media dikontrol sepenuhnya oleh negara dan fungsinya adalah mendukung kepentingan negara. Nah, teori yang paling sering dipakai di banyak negara demokrasi, termasuk di Indonesia, adalah teori tanggung jawab sosial. Jadi, media diharapkan bisa bebas, tapi tetap bertanggung jawab kepada masyarakat dengan tujuan untuk menjaga kepentingan publik, memberikan informasi yang akurat, serta memajukan demokrasi. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu bagaimana posisi media massa di Indonesia kalau dilihat dari perspektif teori normatif. Kalau kita lihat sejarah, media massa di Indonesia mengalami beberapa fase penting. Di era Orde Baru, media berada di bawah kontrol ketat pemerintah, jadi lebih condong ke teori otoritarian. Pada masa itu, media tidak memiliki kebebasan penuh. Bahkan beberapa media yang kritis terhadap pemerintah seringkali dibredel. Setelah reformasi tahun 1998, situasi mulai berubah. Kebebasan pers mulai dibuka dan banyak media baru bermunculan. Di sini, kita bisa melihat media Indonesia bergerak menuju teori tanggung jawab sosial. Media punya kebebasan yang lebih besar, tetapi punya tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jujur dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita bisa lihat banyak media yang mulai mengkritik pemerintah secara lebih terbuka, misalnya saat meliput isu-isu korupsi atau kebijakan yang kontroversial. Tapi meskipun kebebasan pers meningkat, tidak berarti media di Indonesia bebas dari tantangan. Ada beberapa kasus di mana media dianggap memihak atau dipengaruhi oleh kepentingan politik dan bisnis tertentu. Ini adalah dilema besar yang sering dihadapi oleh media di negara manapun. Pertanyaan besar sekarang adalah, apakah media massa di Indonesia masih menjalankan peran normatifnya dalam demokrasi? Untuk menjawab ini, kita perlu melihat bagaimana media bekerja dalam beberapa isu penting di Indonesia. Salah satu contoh yang menarik adalah bagaimana media meliput pemilu di Indonesia. Banyak media yang mencoba bersikap netral dan memberikan ruang yang sama bagi semua calon. Ini adalah bentuk dari peran normatifnya media yang berfungsi sebagai watchdog atau pengawas bagi pemerintah dan politisi. Media juga memberikan informasi yang penting bagi masyarakat agar bisa membuat keputusan yang sangat tepat saat memilih. Namun, ada juga sisi lain yang harus kita perhatikan. Beberapa media di Indonesia dianggap memihak atau bahkan memiliki afiliasi politik. Misalnya, ketika media tertentu lebih banyak memberitakan sisi positif dari calon politik tertentu, sementara mengabaikan atau bahkan menjelekkan calon lain. Ini menunjukkan bahwa di satu sisi lain,
media masih menjalankan peran normatifnya, tapi di sisi lain ada juga yang lebih cenderung menjadi partisan. Oke, jadi kesimpulannya media di Indonesia ini memang masih memerankan peran normatifnya, meski ada tantangan besar yang dihadapi seperti tekanan politik dan ekonomi. Media yang bertanggung jawab sosial adalah harapan kita semua untuk menjaga demokrasi tetap sehat. Tapi kita sebagai konsumen media juga harus cerdas dalam memilih informasi dan kritis terhadap apa yang kita baca dan tonton. Jadi gimana? Apakah media di Indonesia sudah menjalankan perannya dengan baik dalam demokrasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kurangnya dari video ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.